Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 subtema 1 pembelajaran kelima, yaitu tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Silakan disimak. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu ini tidak sarapan. Malam sebelumnya juga ia terlambat untuk makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah ini hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun juga bisa terkena mah loh. Apa penyebabnya? Apa gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami oleh orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan makanan pedas dan asam. Mereka juga harus banyak makan sayuran dan buah-buahan, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan karena dapat menyebabkan penyakit mah. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Nah, di sini juga ada fungsi alat pencernaan kita, atau bisa dikatakan ini adalah fungsi alat pencernaan pada manusia, yaitu untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua yaitu ada untuk mencerna makanan. Diperlukan organ pencernaan makanan. Nah, bahan makan yang kita makan ini tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, ini adalah gambaran dari sistem pencernaan makanan. Yang pertama yaitu diawali dengan mulut. Yang kedua yaitu kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Yang keempat yaitu usus halus. Dan yang kelima ini ada usus besar. Nah, jangan sampai terbalik ya anak-anak, untuk usus besar dan usus halus. Jadi yang pertama itu usus halus dulu, baru usus besar. Dan di sini ada sistem pencernaan manusia yang terakhir yaitu anus. Berikut ini adalah penjelasan dari macam-macam organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama ini ada mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama karena makanan atau sumber nutrisi manusia itu masuk lewat makanan atau sumber nutrisi ini masuk lewat mulut. Nah, fungsi dari mulut ini yaitu untuk menghancurkan makanan karena terdapat gigi di dalam sekaligus memecahkan kandungan dalam makanan, enzim yang ada pada air liur. Yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan ini terletak di tenggorokan dekat trakea. Nah, kerongkongan ini akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Fungsi dari kerongkongan ini yaitu untuk menelan makanan dan menghasilkan gerak peristaltik yang digunakan untuk mendorong makanan menuju lambung. Itu ada lambung. Lambung ini merupakan organ yang berbentuk kantong yang terdiri dari dinding berotot. Fungsi dari lambung ini yaitu untuk memecahkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sekaligus menyimpan makanan yang tidak akan dicerna saat itu juga. Selain itu, lambung ini juga berfungsi untuk menyerap nutrisi pada makanan berkat bantuan hormon-hormon di dalamnya. Nah, ini ada usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Usus halus ini juga mempunyai fungsi utama, yaitu untuk memecahkan dan menyerap nutrisi yang dicerna untuk dicampur dan selanjutnya diteruskan ke usus besar. Selanjutnya juga ada usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diresap oleh usus besar lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Fungsi usus besar ini yaitu untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Nah, jangan sampai salah nih anak-anak untuk fungsi dari usus halus dan usus besar. Nah, yang terakhir ini ada anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan. Anus atau dubur ini berfungsi untuk proses defekasi atau proses pembuangan kotoran sisa pencernaan oleh tubuh. Selain itu, anus juga berfungsi untuk mengatur keluarnya feses.
Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa ini bisa mencapai 30 meter loh? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan makanan, maka dari itu kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Jadi kita harus hidup sehat agar badan kita ini sehat dan terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun tidak berbahaya. Selain membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia, di sini Miss Dwi juga akan menjelaskan mengenai iklan. Jadi setiap iklan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda loh anak-anak. Ada iklan yang ditunjukkan untuk mengenalkan produk, ada juga yang bertujuan untuk mengingatkan orang akan sebuah merek, atau ada juga yang membujuk audiensi untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai iklan non-komersial. Iklan non-komersial adalah iklan yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mendidik khalayak di mana tujuan akhirnya itu bukan mencari keuntungan ekonomi, tetapi untuk keuntungan sosial. Dalam menyajikan iklan harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Iklan yang efektif ini mengandung hal-hal sebagai berikut. Jadi, ketika kalian ingin membuat iklan, kalian harus memperhatikan hal-hal yang terkandung dalamnya nih, seperti attention atau perhatian. Terus juga ada interest atau minat. Yang ketiga yaitu ada desire atau keinginan. Yang keempat yaitu ada conviction atau rasa percaya. Dan yang kelima yaitu ada action atau tindakan. Jadi suatu iklan ini dapat disimpulkan isinya berdasarkan unsur-unsur iklan. Tadi seperti kalimat iklan, kita harus mengetahui kalimat iklan itu apa, terus kata kuncinya, terus juga ada gambar iklan, fungsi iklan, keefektifan iklan, bahasa iklan, dan juga pesan yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut. Selanjutnya ini ada contoh iklan. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai gaya hidup? Karena di sini terdapat kata-kata yaitu perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga yang sehat. Jadi apabila kita melakukan hidup bersih dan sehat, kita akan menjadi rumah tangga yang sehat gitu. Jadi badan kita menjadi sehat dan lain sebagainya. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Jadi apabila organ pencernaan kita tidak sehat, berarti gaya hidup kita juga tidak sehat atau bisa dikatakan sebagai jorok. Gaya hidup sehat ini membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindari kita dari keburukan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, jadi silakan disimak mengenai iklan di samping ini. Nah, di sini ada orang lagi berlari. Terus juga ada pengecekan ke dokter, mandi, bersih-bersih. Terus juga ada membuang sampah pada tempatnya, makan makanan yang sehat, dan juga mengepel lantai. Ini merupakan gaya hidup sehat yang harus kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai bernyanyi dan memainkan alat musik. Alat musik ritmis sederhana ini bisa diperoleh dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya itu misalnya galon, dan juga ember sebagai alat musik perkusi atau botol plastik yang berisi pasir sebagai alat musik ritmis. Untuk menyanyikan lagu secara kompak, kita harus berlatih menghasilkan iringan lagu yang harmonis dari gabungan alat musik sederhana tersebut. Selanjutnya, untuk memainkan alat musik ritmis tersebut, hal yang mestinya kita lakukan utama yaitu ketepatan dari pengambilan nada dan keteraturan sebuah ketukan saat mengikuti ritme sebuah lagu. Misalnya, kita memainkan lagu yang cepat, maka kita juga harus mengimbangi dengan ketukan yang cepat dan juga suara yang tidak rusak. Iringan lagu yang dihasilkan harus sesuai dengan ketukan secara ritme yang baik dan konstan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari alat musik ritme. Yang pertama intinya ada gendang. Cara memainkannya yaitu dengan memukul kulitnya yang renggangkan. Terus juga ada tamborin. Tamborin cara bermainnya yaitu dengan digoyangkan akan menghasilkan bunyi yang bergemerincing. Selanjutnya yaitu ada marakas. Cara bermain marakas ini yaitu dengan digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir ini ada rebana. Cara bermainnya yaitu dengan ditepuk akan menghasilkan bunyi. Nah, ini merupakan salah satu dari alat musik ritmis.
Nah, sebenarnya banyak sekali, tapi kita mengambil contoh hanya 4 ini saja ya. Nah, itulah pembahasan mengenai tema 3 subtema 5. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat dalam belajar.